Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini. Semoga kalian tidak kurang suatu apapun di seluruh Indonesia. Kali ini izinkan kami mencoba untuk menerangkan makna arti tingkatan sabuk pada karate. Hal ini sangat penting agar anak-anak tahu dan bapak-bapak yang terhormat juga tahu apa arti tingkatan sabuk. Makna arti tingkatan sabuk pada karate. Macam arti tingkatan sabuk pada karate. Karate olahraga bela diri yang mempunyai ciri khas yang dapat dibedakan dari jenis olahraga bela diri lainnya seperti silat, judo, kungfu, kempo, dan bela diri lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat baik secara filosofi, teknik gerakan, maupun atribut yang digunakan secara menjalani proses latihan, pertandingan, serta pada saat pelaksanaan ujian kenaikan sabuk atau kenaikan tingkat. Salah satu perbedaan di dalam penggunaan atribut, yakni peralatan dan perlengkapan yang digunakan seperti baju dan sabuk. Namun demikian, antara bela diri, karate, dan judo memiliki kesamaan di dalam menentukan sistem perangkat, yaitu dengan membedakan berdasarkan warna sabuk sebagaimana yang diakui oleh Master Gichin Funakoshi bahwa karate di dalam menggunakan sistem pemeringkat mengadopsi atau meniru sistem yang digunakan dalam bela diri judo. Dalam bela diri karate, warna sabuk obi dipergunakan untuk membedakan antara satu karateka dengan karateka lainnya. Sabuk yang dipergunakan oleh karateka pemula saat mulai berlatih karate dimulai dari sabuk putih. Secara filosofis, perbedaan sabuk karate ini untuk menunjukkan bahwa karateka harus menjunjung tinggi sikap saling menghormati satu sama lainnya. Karateka yang baru belajar atau pemula harus menghormati karateka yang sudah meraih sabuk lebih tinggi dari yang lainnya. Wajib untuk menghargai dan menghormati pula karateka yang baru belajar. Sikap ini sejalan dengan prinsip karateka yang dijelaskan oleh Gichin Funakoshi bahwa karateka diawali dan diakhiri oleh sikap menghormati dan saling menghargai. Obi sebagai sistem pemeringkat menggunakan ukuran Q. Kadang berbeda antara satu dengan perguruan lainnya yang merupakan bentuk representasi dari karate dalam menunjukkan bahwa karateka harus berproses dalam semua tujuan yang diinginkan untuk menjadi sekedar sabuk hitam. Harus mulai belajar dasar untuk mengejar nilai kebaikan melalui perolehan sabuk hitam. Harus belajar dari dasar, kecuali untuk pengurus atau tokoh yang memberikan kontribusi dan dukungan nyata terhadap karate, mereka bisa mendapat penghargaan sabuk hitam kehormatan. Dengan demikian, perbedaan sabuk ini selain sebagai pelajaran bagi karateka untuk terus belajar dan berproses dalam meraih tujuan, juga saling menghormati dan menghargai sesama karateka adalah kemutlakan untuk dijalani. Sabuk karate sendiri terdiri dari 6 warna, yaitu yang diawali dari sabuk putih dan yang tinggi sabuk hitam. Arti dari warna sabuk tersebut yakni sabuk putih melambangkan kemurnian dan kesucian. Kemurnian dan kesucian ini merupakan kondisi dasar dari pemula untuk menerima dan mengolah hasil latihan dari guru masing-masing. Artinya, berkembang atau tidaknya karateka ini tergantung dari apa yang diberikan oleh shinpei atau sensei mereka kemudian.
Setelah materi atau nilai karate telah disampaikan sesuai dengan apa yang seharusnya, selanjutnya tanggung jawab ada pada masing-masing individu. Sabuk kuning. Apakah arti sabuk kuning? Melambangkan warna matahari yang diibaratkan bahwa karateka telah melihat hari baru di mana dia telah mampu memahami semangat karate, berkembang dalam karakter kepribadiannya dan juga teknik yang telah dipelajari. Sabuk kuning juga merupakan tahapan terakhir dari seorang raw beginner dan biasanya sudah mulai belajar tahapan-tahapan gerakan kumite, bahkan ada juga yang mulai turun di suatu turnamen. Kemudian sabuk hijau. Sabuk ini mempresentasikan warna rumput dan pepohonan. Pemegang sabuk hijau ini sudah harus mampu memahami dan menggali lebih dalam lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan karate, seiring dengan bertumbuhnya semangat dan teknik gerakan yang sudah dikuasinya. Sifat dari warna hijau ini adalah pertumbuhan dan harmoni. Dengan demikian, seorang karateka sabuk hijau diharapkan dalam proses pertumbuhannya mulai bisa memberikan harmoni dan keseimbangan bagi lingkungan. Sabuk biru. Warna sabuk ini melambangkan samudra dan langit. Artinya, karateka harus mempunyai semangat luas seperti angkasa dan sedalam samudra. Karateka harus sudah mampu memulai, berani untuk menghadapi tantangan yang dihadapinya dengan semangat tinggi dan berpikir bahwa proses latihan adalah sesuatu yang menyenangkan dan bisa merasakan manfaat yang didapatkan. Karateka harus sudah bisa mengontrol emosi dan berdisiplin. Sabuk coklat. Warna sabuk coklat ini dilambangkan dengan tanah. Sifat warna ini adalah stabilitas dan bobot. Artinya seseorang karateka pemegang sabuk coklat mulai dari tingkatan Q2 sampai Q1 harus bisa memberikan kestabilan sikap, kemampuan yang lebih dari pemegang sabuk di bawahnya, dan juga sikap melindungi bagi junior-juniornya. Selain itu, sikap yang harus dimiliki adalah sikap menjejak bumi, down to earth, dan rendah hati pada sesama. Sabuk hitam. Warna hitam sendiri melambangkan keteguhan dan sikap kepercayaan diri yang didasari pada nilai kebaikan universal. Warna sabuk ini menjadi idaman bagi setiap karateka untuk mendapatkannya. Namun di balik semua prestise sabuk hitam, terdapat tanggung jawab besar dari karateka. Pada tahap ini, pemegang sabuk hitam mulai dari dan 1 sampai selanjutnya sebenarnya baru memasuki tahap untuk mendalami karate yang lebih mendalam. Teknik maupun penguasaan makna hakiki dari kebaikan nilai karate sudah harus menjadi bagian dari karateka. Sebagian pengurus perguruan karate di Indonesia menggunakan sistem peringkat selain sabuk, yakni Q. Ada beberapa perbedaan ketika sabuk biru Q4 mengikuti ujian kenaikan sabuk coklat. Ada yang turun Q dari Q4 menjadi Q3, Q5. Di perguruan lain ada yang langsung dari Q4 menjadi Q3. Dengan demikian bagi sebagian perguruan karate di Indonesia, ada yang menerapkan ujian kenaikan sabuk coklat sebanyak 4 kali 2 tahun atau 4 semester sampai mendapat Q1. Namun bagi sebagian yang lain bisa hanya sampai 1,5 tahun atau 3 semester. Maka warna sabuk dalam karate selain sebagai pembeda antara karateka yang baru dengan yang sudah lama menekuni karate, sabuk dipergunakan lebih luas dari itu, yakni sebagai proses pendorong bagi karateka untuk terus giat belajar dan berlatih. Selain itu juga bagaimana perbedaan sabuk ini untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini. Semoga kalian tidak kurang suatu apapun di seluruh Indonesia. Kali ini izinkan kami mencoba untuk menerangkan makna arti tingkatan sabuk pada karate.
Hal ini sangat penting agar anak-anak tahu dan bapak-bapak yang terhormat juga tahu apa makna arti tingkatan sabuk pada karate. Macam arti tingkatan sabuk pada karate. Karate olahraga bela diri yang mempunyai ciri khas yang dapat dibedakan dari jenis olahraga bela diri lainnya seperti silat, judo, kungfu, kempo, dan bela diri lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat baik secara filosofi, teknik gerakan, maupun atribut yang digunakan secara menjalani proses latihan, pertandingan, serta pada saat pelaksanaan ujian kenaikan sabuk atau kenaikan tingkat. Salah satu perbedaan di dalam penggunaan atribut, yakni peralatan dan perlengkapan yang digunakan seperti baju dan sabuk. Namun demikian, antara bela diri, karate, dan judo memiliki kesamaan di dalam menentukan sistem perangkat, yaitu dengan membedakan berdasarkan warna sabuk, sebagaimana yang diakui oleh Master Gichin Funakoshi bahwa karate di dalam menggunakan sistem pemeringkat mengadopsi atau meniru sistem yang digunakan dalam bela diri judo. Dalam bela diri karate, warna sabuk obi dipergunakan untuk membedakan antara satu karateka dengan karateka lainnya. Sabuk yang dipergunakan oleh karateka pemula saat mulai berlatih karate dimulai dari sabuk putih. Secara filosofis, perbedaan sabuk karate ini untuk menunjukkan bahwa karateka harus menjunjung tinggi sikap saling menghormati satu sama lainnya. Karateka yang baru belajar atau pemula harus menghormati karateka yang sudah meraih sabuk lebih tinggi dari yang lainnya. Wajib untuk menghargai dan menghormati pula karateka yang baru belajar. Sikap ini sejalan dengan prinsip karateka yang dijelaskan oleh Gichin Funakoshi bahwa karateka diawali dan diakhiri oleh sikap menghormati dan saling menghargai. Obi sebagai sistem pemeringkat menggunakan ukuran Q. Kadang berbeda antara satu dengan perguruan lainnya, yang merupakan bentuk representasi dari karate dalam menunjukkan bahwa karateka harus berproses dalam semua tujuan yang diinginkan untuk menjadi sekedar sabuk hitam. Harus mulai belajar dasar untuk mengejar nilai kebaikan melalui perolehan sabuk hitam. Harus belajar dari dasar, kecuali untuk pengurus atau tokoh yang memberikan kontribusi.